Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat semua kan? Iya, kita harus menjaga kesehatan kita ya, terutama di kala pandemi ini. Dan jangan lupa memakai masker saat keluar rumah, lalu cuci tangan dimanapun kita berada, lalu menjaga jarak. Insya Allah dengan kita selalu menjaga kesehatan dan mematuhi peraturan dari pemerintah, kita akan terhindar dari penyakit, terutama penyakit saat ini COVID-19. Insya Allah kita tidak akan terkena itu. Pokoknya ikhtiar dulu, okay? Nah, sebelum memasuki pelajaran, marilah kita membaca basmalah bersama-sama dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semoga dengan membaca basmalah ini pembelajaran kali ini lancar dan anak-anak bisa menyerap ilmu dari ustazah ya. Selain itu, semoga dengan bacaan basmalah ini kita tetap menjadi insan yang taat beragama, insan yang selalu mematuhi peraturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya. Seperti itu, nggih. Ada yang tahu hari ini pelajarannya apa di jam kedua ini? Iya, pelajarannya tentang fikih. Ada yang sudah belajar? Ya, semoga kalian belajar semua ya. Walaupun dengan keadaan seperti ini, walaupun kita hanya lewat daring, walaupun hanya kita lewat WA atau video-video dari ustazah, insya Allah ustazah percaya kepada murid-murid ustazah. Insya Allah sudah belajar semua. Nah, ada yang masih ingat pelajaran sebelumnya? Pelajaran sebelumnya apa saja ya? Ustazah izin bergeser ya, agar lebih memudahkan gambarnya terlihat. Ya, hari ini kita akan belajar tentang fikih. Ada yang masih ingat materi sebelumnya tentang apa ya? Ya, tentang rukun Islam. Rukun Islam ada 5. Mari kita sebutkan bersama-sama. Syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Kenapa kita harus hafal rukun Islam? Karena rukun Islam itu sebagai pedoman umat muslim, umat Islam yang beragama untuk beribadah kepada Allah. Makanya kita harus hafal dan kita wajib mengerjakan rukun Islam yang 5 ini. Kali ini kita akan belajar dan meneruskan pembelajaran dari rukun Islam ya. Rukun Islam kemarin ada 5. Yang pertama syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Nah, kali ini kita akan masuk ke bab tentang syahadat. Sebelum itu, ustazah kemarin juga menjanjikan tentang syair-syair atau puji-pujian tentang rukun Islam ada 5. Syair-syair Jawa. Ustazah kirim lewat WA ya, silakan dibuka dan kita akan menyajikan bersama-sama. Yuk kita menyanyikan rukun Islam sebelum syahadat ini ya, sebelum materi syahadat ini. 1, 2, 3. Rukuni Islam, rukuni Islam ono 5. Siji syahadat, loro sholat, telu zakat, papate poso, 5 haji ing tanah suci. Amin ya Allah ya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya, ini pasti anak-anak yang suka ke masjid, suka puji-pujian pakai mic sebelum sholat, atau bisa dikatakan setelah azan dan sebelum iqomah. Itu biasanya kita melakukan puji-pujian ya. Kita
kita melantunkan syair-syair. Nah, salah satu syair ini tentang rukun Islam. Pasti yang sering melakukan puji-pujian di musola, sering sholat di musola, pasti mendengarkan ini. Jadi alhamdulillah yang sudah hafal, Ibu bersyukur sekali, dan yang belum hafal coba dihafalkan karena mudah sekali. Dengan ini kita bisa mudah mengingatnya ya. Seperti itu. Nah, kita lanjutkan tentang syahadat. Ada yang tahu manfaat materi kali ini? Materi tentang syahadat? Kalau ada yang ingin menjawab, silakan komen ya di kolom komentar, tapi dengan bahasa yang santun. Ya, silakan komen, apa-apa. Nah, manfaatnya apa saja sih? Coba dipikirkan. Kita itu diciptakan oleh siapa? Oleh Allah kan? Siapa coba yang menciptakan alam semesta ini beserta isinya? Bumi, langit, gunung, lautan, bahkan nyamuk. Siapa coba yang menciptakan? Manusia kah? Nabi Adam kah? Albert Einstein kah? Bukan kan? Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita wajib melakukan dan mengamalkan syahadat itu karena kita tahu Allah itu yang menciptakan semua karunia ini, yang menciptakan dunia ini. Makanya kita wajib beriman dan kita wajib tahu apa sih ibadah-ibadah yang harus kita lakukan untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu salah satunya bersyahadat. Nah, syahadat ini nggak cuma sebagai pertanda atau kesaksian non muslim masuk ke agama Islam, tapi syahadat ini juga diucapkan di mana? Pada saat kita sholat, agar kita beriman kepada Allah. Ya, manfaatnya seputar seperti itu nih. Pokoknya kita harus bertauhid kepada Allah, harus menyembah kepada Allah. Nah, kita akan masuk ke materi ya. Syahadat itu ada dua, makanya disebut syahadatain, yaitu yang pertama syahadat tauhid dan syahadat rasul. Ada dua ini. Ada yang hafal? Setiap hari kita selalu mengucapkan ini loh ya, pada saat waktu sholat ya, di tasyahud awal maupun tasyahud akhir pasti kita mengucapkan seperti ini. Kalian sudah belajar sholat kan? Pastinya harus dihafalkan ya. Ya, coba kita baca bersama-sama. Syahadat yang pertama kita baca syahadat tauhid nggih. Asyhadu an la ilaha illallah. Artinya aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Sedangkan syahadat rasul, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ya, kita akan bahas tentang syahadat tauhid dulu ya. Ya, kita baca lagi. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Nah, bisa dilihat bahwa aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Ada artinya saja, syahadat itu maksudnya adalah kesaksian. Kita bersaksi bahwa Allah itu esa. Allah itu yang maha segala-galanya, yang wajib kita sembah dan mintai pertolongan. Maksudnya esa itu apa? Satu atau tunggal. Jadi Tuhan itu ada satu. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala yang wajib kita sembah. Ingat, Allah itu yang menciptakan semua hal di dunia ini. Gunung, lautan, bahkan semut yang lewat di depan kita kali ini. Mungkin ada semut di rumahnya. Itu juga yang menciptakan Allah. Bahkan penyakit, siapa yang menurunkan? Allah.
Coba diingat-ingat, kenapa penyakit bisa diturunkan ke kita? Apakah untuk apa? Ya, untuk pelajaran kita, untuk kita lebih mengimani Allah. Ingat, kita itu hanya makhluk Allah. Kita juga gampang terkena sakit. Karena salahnya siapa? Karena salahnya kita sendiri. Karena kurang menjaga kesehatan, mungkin bisa menyebabkan sakit. Lalu siapa yang harus kita minta tolong coba? Kalau ternyata penyakitnya tidak sembuh-sembuh, siapa? Kita harus berdoa dan meminta tolong kepada siapa? Kepada Allah. Kita tahu ternyata manusia itu sangat lemah ya. Tanpa pertolongan Allah kita tidak bisa apa-apa. Pada saat kita terpuruk, pada saat kita melakukan dosa, kita harus ingat kepada Allah agar kita tidak melakukan dosa. Kalau kita sudah bertauhid, sudah percaya bahwa Allah selalu melihat kita, selalu melihat kita. Kalau kita sudah menjadi orang yang bertauhid, kita pasti takut untuk melakukan dosa. Ya, kita akan kupas tentang syahadat tauhid dulu ya. Coba kita baca lagi. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Nah, dari artinya saja sudah kelihatan bahwa syahadat itu adalah kesaksian kita terhadap keesaan Allah. Kalau yang arti syahadat tauhid ini ya. Nah, maksudnya esa itu apa ya? Esa itu adalah tunggal. Satu-satunya. Tuhan itu ada berapa? Ada satu. Allah itu tidak dianakkan atau beranak. Allah itu hanya satu. Allah itu awal dari segala hal. Jadinya kita harus mengimani itu, bahwa Allah itu esa, Allah satu. Kita juga meminta pertolongan, kita juga menyembah kepada siapa? Kepada Allah, karena Allah sudah menciptakan kita, ya kan? Bahkan semut saja Allah yang menciptakan. Nyamuk yang suka gigit kalian loh juga Allah yang menciptakan. Allah itu maha segala-galanya, makanya wajib kita sembah dan minta pertolongan. Nah, seperti adanya pandemi ini, adanya virus COVID-19 ini ya, yang membuat kita lumpuh, tidak bisa pergi ke sekolah, tidak bisa keluar jauh-jauh. Siapa yang menurunkan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa sih? Agar kita sadar diri, agar kita mengambil pelajarannya. Ternyata manusia itu sangat lemah, membutuhkan pertolongan siapa? Membutuhkan pertolongan Allah. Makanya kita wajib ikhtiar dan berdoa kepada siapa? Kepada Allah. Manusia itu ternyata kecil dan lemah. Jadi yang sombong-sombong, coba dipikirkan lagi. Apakah kita boleh sombong terhadap suatu hal? Tidak kan? Sombong itu hanya pakaian Allah. Allah berhak sombong. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang menciptakan segala-galanya. Sedangkan kita, apa yang bisa kita sombongkan? Kita lo dari Allah. Bahkan Allah lo bisa mematikan kalian secara tiba-tiba. Ya, makanya kita harus bertauhid. Dan ingat, kalau kita sudah bertauhid, kalau kita sudah menancapkan tauhid ini ke dalam hati kita, kita takut untuk melakukan dosa. Karena dari kesaksian itu, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, itu berarti segala gerak-gerik kita itu diawasi oleh Allah. Makanya kita harus takut kalau kita berbuat dosa, berbuat curang. Makanya coba ditanamkan rasa ketauhidannya.
bahwa setiap hal itu diawasi oleh Allah. Kurang lebih seperti itu ya. Berikutnya syahadat Rasul. Kita baca ya. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, makanya ini disebut syahadat Rasul, bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kita juga harus mempercayai dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah untuk kita, umat akhir zaman. Kenapa ada syahadat ini? Sebelum Nabi Muhammad itu ada rasul-rasul yang lain enggak? Ada kan? Tapi diutus kepada kaum-kaumnya saja, kaum-kaum yang dikehendaki oleh Allah, seperti Nabi Musa ke Bani Israel, seperti itu. Nah, sedangkan Nabi Muhammad ini diutus kepada seluruh umat, terutama umat-umat kita yang berada di akhir zaman ini. Nah, makanya kita harus mengimani dengan adanya syahadat Rasul ini. Kita juga harus ingat dan harus mengamalkan sunnah-sunnah dari Rasulullah. Kita harus mencontoh ke siapa? Ke Nabi Muhammad SAW, dan menjalankan sunnah-sunnah yang diajarkannya. Seperti apa contohnya? Sunnahnya puasa Senin Kamis. Nah, seperti itu. Lalu apalagi? Membaca surat Al-Kahfi kalau hari Jumat. Ya, seperti itu, harus potong kuku. Nabi Muhammad itu pribadi yang luhur, yang baik, yang sopan terhadap segala hal. Dan terutama Nabi Muhammad itu terkenal akan kejujurannya. Makanya kita harus jujur ya sebagai umatnya Nabi Muhammad. Nah, dengan adanya syahadat Rasul ini diharapkan kita selalu mencontoh beliau dan selalu mengamalkan ajaran yang dibawa beliau, bukan malah ajaran nabi-nabi yang lain yang kita contoh. Oke. Seperti itu, yang orang Islam itu harus hafal syahadatainnya, yaitu yang menandakan dia Islam, dia Muslim. Oke. Lalu syahadat ini juga dibaca pada saat kita sholat. Nah, siapa ini sholatnya bolong-bolong? Coba diperbaiki lagi ya. Syahadat itu dibaca pada saat sholat, di tasyahud awal dan tasyahud akhir. Jadi misalnya sholat maghrib, nah, di tasyahud awal dan akhir dibaca. Sedangkan subuh di tasyahud akhir ya. Pasti hafal kan berapa rakaat setiap sholat? Selain itu, syahadat ini juga dibaca pada saat non-muslim atau orang kecuali Islam mau masuk ke Islam. Nah, itu dibaca sebagai syarat untuk masuk Islam, yaitu dengan membaca syahadat. Ya, makanya syahadat itu disebut sebagai kesaksian bahwa segala suatu hal, ajaran, perintah dan larangan harus kita taati. Makanya kita harus takut kepada Allah dan harus ingat bahwa setiap perbuatan itu pasti dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk sholat. Sudah bilang tentang sholat. Soalnya sholat itu termasuk doa kita kepada Allah. Doa itu untuk siapa toh? Untuk diri kita sendiri kan? Makanya kita harus memperbaiki sholat juga ya, karena di situ juga terdapat syahadatnya. Nah, ada yang tahu manfaat dari kita mempelajari syahadat kali ini? Manfaatnya adalah memperkuat iman kita. Kalau kita sudah hilang rasa kesaksian itu, sudah hilang syahadat kita, itu imannya bisa-bisa turun ya, bisa-bisa melemah. Makanya syahadat ini untuk memperkuat iman kita, untuk mengingatkan kita bahwa kita itu sudah bersaksi kepada Allah
bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jadi konsekuensi dari semua ajaran agama Islam kita harus menerimanya, yaitu kita harus mengerjakan sholat, ya kita harus mengerjakannya, kita harus menjauhi larangannya. Kalau kita tidak boleh makan babi, ya kita tidak boleh makan babi, karena kan kita sudah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Kita harus menerima semua perintah dan larangannya. Kalau perintah kita jalankan, kalau larangan kita hindari, kita jauhi. Seperti itu ya anak-anakku semuanya. Selain itu manfaat yang kedua apa ya? Terhindar dari sifat syirik atau menyekutukan Allah. Adanya syahadat ini ya balik lagi memperkuat iman dan menjauhkan syirik. Ingat, Tuhan kita siapa? Allah. Tidak ada Tuhan selain itu. Kita tidak boleh menyembah selain Allah, terutama menyembah sama jin, setan. Tidak, karena itu siapa? Jin, setan itu siapa coba? Makhluk Allah. Oh, kita juga makhluk Allah, mereka juga makhluk Allah. Kenapa kita harus menyembah jin dan setan? Yang harus kita sembah yaitu yang menciptakan kita, siapa? Allah. Makanya kita harus terhindar dari sifat syirik, tidak mempercayai tahayul seperti itu. Okay? Yang ketiga yaitu amal. Manfaat yang ketiga yaitu insya Allah karena kita bersyahadat, amal itu diterima oleh Allah. Karena jiwa kita sudah bersyahadat, jiwa kita sudah bertauhid, insya Allah amal itu akan diterima kepada Allah. Makanya kalau kita sudah bertauhid, kita sudah bersyahadat di dalam hati kita dan jiwa kita, gak cuma diucapkan tapi juga dikerjakan, insya Allah amal-amal itu akan diterima oleh Allah, terutama amal-amal yang baik. Manfaat yang keempat yaitu mendapat pahala. Insya Allah dengan kita bersyahadat dengan lisan dan kita amalkan, insya Allah kita akan mendapat pahala. Ingat, setiap perbuatan kita akan diperhitungkan di hari kiamat, akan diperhitungkan di hari penimbangan. Yang keempat, manfaat yang keempat, mendapat pahala. Pahala ini juga sebagai bekal kita untuk di hari penimbangan besok setelah kiamat. Jadinya marilah kita berlomba-lomba bersama-sama untuk mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya, mendapatkan bekal sebanyak-banyaknya, seperti itu. Ustazah juga masih berusaha. Nah, marilah kita sama-sama berusaha ya anak-anakku, karena hasil tidak pernah mengkhianati proses. Jadi kalau kita berproses, kita benar-benar taat, kita benar-benar menyembah kepada Allah, insya Allah hasilnya tidak akan merugikan kita, seperti itu. Oke. Nah, dari semua materi kali ini bagaimana? Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar ya. Insya Allah Ustazah akan menjawabnya setelah video ini selesai. Dari semua materi hari ini Ustazah akan menyimpulkan sedikit ya. Kita tadi belajar tentang apa dan mereview apa. Ya, yang kita review hari ini adalah rukun Islam. Rukun Islam ada 5 tadi: syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Setelah itu kita masuk ke berikutnya yaitu syahadat. Nah, syahadat tadi sudah paparkan banyak hal ya.
ada syahadat tauhid dan syahadat rasul, makanya disebut syahadat lain. Nah, itu karena ada dua. Syahadat syahadat tauhid gimana? Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan sedangkan syahadat rasul, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Nah, tidak cuma kita ucapkan melalui lisan, tapi kita juga mengamalkannya, karena dengan kesaksian ini kita harus menerima segala hal yang diperintahkan oleh Allah, menjalankan segala hal yang diperintahkan oleh Allah, dan menjauhi larangannya. Karena kita sudah bersaksi bahwa kita adalah umat Nabi Muhammad, dan kita juga adalah makhluk Allah yang wajib mengimaninya. Sebelum Ustazah tutup, Ustazah akan memberikan tugas dan juga PR. Tugasnya yaitu menghafalkan rukun Islam dan juga syahadat beserta artinya ya. Nah, nanti itu di video lalu dikirimkan ke Ustazah lewat WA nggih. Lalu untuk PR-nya, Ustazah sudah menyiapkan soal tentang materi hari ini. Tolong dijawab ya. Untuk tugas dan juga PR-nya batas maksimal yaitu 1 minggu mulai hari ini. Ini sebelum pelajaran untuk minggu depan, minta tolong sudah dikumpulkan semuanya lewat WA. Silakan japri ke Ustazah. Nah, alhamdulillah materi kali ini sudah selesai. Ya, walaupun dengan keterbatasan Ustazah mohon maaf. Mungkin ada suara atau ada hal-hal yang cukup mengganggu, Ustazah minta maaf. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Sekian dari Ustazah minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.